Melihat cahaya dari lubang depan muncul, tetapi ketika dia mencapai ujung lorong, Tanggulin tapi bukannya bergegas keluar, dia berhenti. Simpul ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya, tapi nafas yang keluar saat ini membuatnya harus berhenti. Meskipun rompi tembus pandang di tubuhnya menyembunyikan nafasnya, ketika dia muncul, masih banyak aura yang terkunci ke arahnya. Di simpul ini, setidaknya ada ratusan makhluk abisal, dan ada lebih dari selusin jenis mereka sendiri, yang sangat berbeda dari situasi sebelumnya di mana hanya ada satu kadal pemakan besar. Banyak. Tanggulin sangat menakjubkan. Long Yusue juga datang di belakangnya saat ini, jangan turun dulu, hati-hati. Gunakan peralatan bila perlu. Ya. Tanggulin mengangguk. Memegang tombak naga emas, menjaga di pintu masuk gua. Tidak perlu dia untuk menyerang secara aktif, makhluk jurang yang ditemukan di Node sudah bergegas. Yang pertama yang bergegas adalah kadal penggigit terdekat, semuanya berukuran besar. Sisik pada kadal yang menggigit ini terus menutup, dan kabut abu-abu tebal menyembur ke sisi ini. Tanggulin tersenyum acuh tak acuh, dan tombak naga emas di tangannya melayang di telapak tangannya dan dengan cepat berubah menjadi tirai cahaya. Energi darah yang kuat bermekaran keluar seiring dengan rotasi tombak naga emas, meniup kabut abu-abu yang tidak bisa didekati. Di saat yang sama, kaki kanannya menginjak tanah dengan keras. Naga emas mengguncang bumi. 3 kadal yang mendekat lebih dulu terkejut dan tubuh mereka menegang, dan 8 naga emas keluar dengan ganas, dan mereka mencabik-cabik tubuh mereka hanya dalam satu wajah. Adegan aneh muncul, meskipun ketiga kadal tidak terbunuh oleh tombak naga emas, itu mungkin karena tombak naga emas yang memegang saat ini melepaskan fluktuasi darah yang kuat, atau jarak antara tang dan tang ketika tubuh ketiga kadal ini dipatahkan. Wulin terlalu dekat, dan aliran udara yang mereka lumerkan setelah kematian langsung diserap oleh tombak naga emas yang berputar, dan diubah menjadi energi yang mengalir ke tubuh Tanggulin. Ini adalah hal baik yang tidak terduga. 8 naga emas terus meledakkan, dan kekuatan cadangan mereka menerbangkan kadal yang tersisa karena terkejut. Lubang yang dijaga kokoh. Bum, bum, bum. Dalam 3 tembakan, mata kadal berkepala 3 hampir meledak satu demi satu. Meski tidak mati, mereka juga terluka parah. Tapi Long Yusue yang menunjukkan kekuatannya di belakang Tanggulin. Perisai daging yang kokoh di depan jelas merupakan situasi terbaik untuk penyerang jarak jauh. Perisai daging Tanggulin tidak diragukan lagi sangat berkualitas. Sekelompok makhluk jurang lainnya bergegas, kebanyakan dari mereka ternyata adalah iblis dengan 6 cakar, ada lebih dari 20. Setan 6 cakar ini tidak mendekat, tetapi menusuk cakar tajam mereka sendiri ke tanah, dan petak besar duri tanah langsung menuju ke sisi Tanggulin dan menyebar. Benda ini dapat menembus dan menyerang, artinya, Tanggul Long Yusue di belakang Lin tidak lagi aman. Tidak apa-apa, serahkan padaku. Tanggulin berteriak, kaki kanannya menginjak tanah lagi, dan naga emas itu mengguncang tanah lagi. Sementara semua duri tanah dihancurkan, 26 monster bercakar di kejauhan bahkan lebih terpengaruh. Semua keterkejutan Tanggulin bangkit dari tanah. Cahaya keemasan menembus dari tubuh Tanggulin dan melesat ke depan. Hampir hanya dalam sekejap, dia sampai di depan monster dengan 6 cakar pertama. Saya melihat kilatan cahaya keemasan, sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tanah, masing-masing tampak seperti duri tanah, dan 2 lusin iblis bercakar 6 semuanya kaku. Segera setelah itu, seluruh tubuh dari sosok emas itu bergetar hebat, dan itu menghantam seperti cambuk panjang, dengan raungan, seluruh tubuh iblis bercakar 6 itu hancur dan berubah menjadi aliran energi. Cahaya keemasan lain jatuh dari langit, langsung disisipkan di tengah-tengah tanah yang meledak dari sekelompok iblis 6 cakar. Aliran energi yang meledak tidak bisa lepas sama sekali, dan semuanya diserap oleh cahaya keemasan. Cahaya keemasan yang keluar saat ini sudah menunjukkan bentuk tubuhnya. Memang ular emas. Ular ini terlihat sangat khas. Seluruh tubuhnya tertutup sisik emas berbentuk berlian. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa sisik ini dan Tanggulin persis sama. Panjangnya lebih dari 6 meter, dan yang paling aneh adalah ada 2 tanduk yang dibor samar-samar dari kepalanya, dan kepalanya tidak sama dengan ular biasa, tetapi lebih mirip naga. Ini sangat cepat, dan serangan sebelumnya tidak diragukan lagi dilepaskan olehnya. Itu saja. Jiwa? Long Yusue berkata dengan heran, sungguh jiwa yang kuat. Meskipun monster bercakar 6 tidak terlalu kuat di antara makhluk jurang, makhluk abisal tidak memiliki keberadaan yang lemah. Monster bercakar 6 itu sendiri jago dalam bertahan, tetapi di bawah tubuh ular emas itu ada sejenis perasaan hancur. Tidak diragukan lagi bahwa ular emas besar ini adalah jiwa pertama Tanggulin, Jinyu. Jinyu tumbuh dengan pertumbuhan Tanggulin.
Ia sendiri adalah ular kapan saja, tetapi di bawah nutrisi darah Raja Naga Emas, ia berkembang semakin seperti naga. Karena ini adalah jiwa pertama Tanggulin, ia memiliki yang paling lama mengikuti Tanggulin. Pada saat yang sama, itu sangat berbakat dan dulunya adalah produk yang cacat, tetapi juga membuatnya seperti selembar kertas putih, sepenuhnya disusupi oleh darah Raja Naga Emas. Ini semakin kuat sekarang. Semua kemampuan roh rumput perak biru yang dimiliki oleh Tanggulin dapat digunakan. Bahkan beberapa ki dan kemampuan darah Tanggulin dapat digunakan 1 atau 2. 3 tahun penguburan naga oleh Tanggulin di Longgu sebenarnya adalah 3 tahun di mana Jin Yu terlahir kembali. Di sana, Tanggulin disusupi oleh roh naga setiap hari, dan Jin Yu secara alami melakukan hal yang sama. Garis keturunannya telah sepenuhnya berubah, dan kisaran perubahannya cukup besar. Tanggulin tidak mengetahuinya pada awalnya, tetapi setelah melepaskannya beberapa kali, dia telah menemukan bahwa kekuatan tempur Jin Yu berkali-kali lebih kuat dari yang sebelumnya tidak diketahui, dan itu memiliki manfaat lebih dari Tyrannosaurus Rex. Karena tingkat kultivasi Tanggulin sendiri, waktunya untuk memanggil Tyrannosaurus dibatasi. Karena tingkat kultivasinya meningkat, waktu juga diperpanjang. Tapi Jin Yu berbeda, dia memanggil Jin Yu hampir tanpa batasan. Ini karena Jin Yu sendiri terlalu cocok dengannya, itu setara dengan bagian tubuhnya. Pada saat ini, bahasa emas muncul dan berkembang. Bagaimana mungkin dia tidak mengejutkan Long Yusui? Sosoknya melintas, Jin Yu menyerang lagi, dan arai spike perak biru dilepaskan lagi, dan sejumlah besar taji emas menyebar ke sekitarnya. Sejumlah besar makhluk jurang yang melesat semuanya mandek di depan arai spike perak biru. Tubuh Jin Yu berkedip, membuka dan menutup secara vertikal dan horizontal, dan kekuatannya juga sejajar dengan Tanggulin, seperti cambuk naga, terus-menerus menghancurkan tubuh makhluk jurang. Itu juga terkait dengan pikiran Tanggulin. Ketika makhluk-makhluk abisal ini dihancurkan olehnya, mereka semua meledak di dekat tombak naga emas. Oleh karena itu, sebagian besar energi mereka juga dikonsumsi oleh tombak naga emas. Ratusan makhluk jurang. Hanya sebagian kecil dari mereka dapat bergegas ke pintu masuk lubang, dan kebanyakan dari mereka benar-benar dibunuh oleh Jin Yu. Long Yusui menyaksikan adegan ini tercengang. Dia sendiri adalah seorang master jiwa, dan dia juga memiliki jiwa. Namun, dibandingkan dengan jiwa orang di depannya ini, jiwanya hanyalah sampah. Ini terlalu kuat. Mengapa jiwa orang bisa mencapai tingkat seperti itu? Dalam 1 lawan 1, dia tidak bisa memastikan apakah dia adalah lawan dari jiwa ini. Akhirnya, izin selesai. Tanggulin mengangkat tangannya, tombak naga emas kembali ke genggamannya, dan mentransfer energi yang diserap dan diubah ke Tanggulin. Pusaran darah dan pusaran kekuatan jiwa menjadi lebih tebal pada saat yang bersamaan. Kristal di dalam keduanya juga sangat jernih. Tanggulin mengerti bahwa inti jiwanya dan inti garis keturunannya selangkah lebih dekat untuk dilahirkan. Menurut perkembangan saat ini, selama Anda dapat membunuh lebih banyak makhluk jurang, Anda tidak akan jauh dari menyelesaikannya. Bab 952, tidak habis. Long Yusui banyak bicara. Bahkan jika ada satu peleton pasukan, tidak mungkin untuk membersihkan makhluk jurang di sini dalam waktu singkat. Tapi dia hanya mengandalkan jiwanya untuk menyelesaikannya dalam waktu sesingkat itu. Ini sungguh luar biasa. Seberapa kuat kekuatannya? Sampai saat ini, dia belum menggunakan baju besi perang untuk bertarung. Bukankah dia akan lebih menakutkan jika dia menggunakan baju besi perang? Tanggulin melompat ke simpul, Jin Yu tidak mengambilnya kembali, tetapi bergerak maju dengan cepat, melanjutkan ke depan koridor berikutnya, sosoknya berkedip, dan dia masuk lebih dulu. Jin Yu sendiri seperti mata Tanggulin, yang dilihatnya, Tanggulin bisa melihat secara alami. Cahaya dan bayangan melintas, dan bahasa emas sudah ada di dalam. Anehnya, koridor itu ternyata kosong, dan tidak ada makhluk abisal yang muncul. Wulin, hampir sampai. Ini pertama kalinya kamu kesini, jadi jangan sampai terlalu dalam. Di saluran jurang akan ada serbuan makhluk abisal dari waktu ke waktu, dan sejumlah besar makhluk abisal akan muncul di waktu yang bersamaan, andalkan saja kami. Katanya hanya di sini, Tanggulin tiba-tiba berhenti, sepertinya kamu benar. Wow, wow, wow. Suara siulan pelan, disertai aliran udara yang mulai bergejolak, bergerak ke arah mereka dari terowongan. Arahnya datang. Mendengar suara ini, wajah Long Yusui tiba-tiba berubah. Tidak, ini benar-benar gelombang jurang, lari. Saat dia berkata, dia menarik Tanggulin dan memalingkan muka. Tanggulin tidak cukup tahu tentang saluran jurang, tetapi dia tidak akan pernah cukup sombong untuk berpikir bahwa dia dapat memblokir gelombang jurang dengan kekuatannya sendiri. Saat ini, mengikuti Long Yusui tanpa ragu-ragu, berbalik dan lari. Kecepatan Long Yusui agak lambat.
Tanggulin meraih pinggang rampingnya dengan salinan tangan kanannya. Pada saat yang sama, baju besi perang dua karakter dilepaskan dan sayap emas terbuka di belakangnya. Bahasa emas berubah menjadi cahaya keemasan dan menembus ke dalam tubuh Tanggulin. Tanggulin menampar sayapnya dengan keras, dan pada saat yang sama mengendalikan seluruh darah dan energi tubuh untuk melonjak menuju armor pertempuran naga dan bulan di belakangnya, seluruh orang itu seperti aliran cahaya keemasan. Jalan itu berlalu begitu saja. Long Yusue berseru, dan kemudian menemukan bahwa dia telah dibawa ke pelukan yang luas. Karena kecepatannya terlalu cepat, dia tidak bisa membuka matanya karena angin kencang, tapi dia merasa sedikit lega saat ini. Betapa cepatnya kecepatan! Dengan kekuatan penuh dari armor pertempuran, kecepatannya sepertinya tidak kalah dengan sihir. Suara, dari belakang terus datang, dan itu jelas semakin dekat dan dekat. Tanggulin bahkan bisa merasakan di belakangnya, seolah pusaran kehancuran besar mendekat, mencoba menelan mereka semua. Perasaan ini tidak begitu indah. Perasaan krisis yang kuat telah benar-benar meningkatkan kecepatannya hingga ekstrim, melewati gua di depannya. Akhirnya, sosoknya melintas, dan dia bergegas ke tempat dia pertama kali masuk, di mana Legiun Dewa Darah bertahan. Abistide, semuanya hati-hati! Tanggulin berteriak. Faktanya, ketika dia bergegas keluar, dia menemukan bahwa simpul di sini sudah penuh energi. Perisai cahaya besar telah didirikan di satu sisi, dan semua menara pemandu jiwa penuh dengan energi dan siap. Tidak diragukan lagi, suara, teriakan, itu adalah alarm terbaik. Tanggulin menampar sayapnya dan membawa Long Yusue ke tanah, dan pada saat yang sama dia merasa lega. Melihat sayap emas besar di belakangnya, banyak prajurit Legiun Dewa Darah yang hadir menunjukkan rasa iri di wajah mereka. Meskipun orang-orang yang bisa datang ke sini adalah bakat yang cukup bagus, masih ada beberapa yang bisa mencapai level Master Armor pertempuran karakter kedua. Perisai cahaya besar memblokir mereka, dan rasa ancaman sebelumnya tiba-tiba menghilang. Pada saat ini, aliran udara hitam kelabu yang sangat kuat mengalir keluar dari lorong. Semua perisai cahaya bersinar pada saat yang sama, dan sinar cahaya yang menyilaukan bergabung secara instan, berubah menjadi topeng besar, menghalangi dampak cahaya abu-abu kehitaman. Dalam cahaya abu-abu kehitaman, sesuatu samar-samar menyebarkan gigi dan cakarnya, dan dampak mengerikan itu menyebabkan cahaya berkedip pada perisai cahaya. Long Yusue hanya punya waktu untuk menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya dan melirik ke arah Tanggulin di sampingnya. Melihat ekspresinya yang bermartabat, dia dengan lembut menepuk dadanya. Pada saat yang sama, dia juga mengangkat pistol yang dipandu jiwa di tangannya. Meskipun dia dipisahkan oleh mekanisme mikro barusan, dia masih bisa merasakan rasa aman darinya. Orang ini benar-benar pantas menjadi 7 monster Shrek. Tanggulin secara alami tidak tahu apa yang Long Yusue pikirkan, dia hanya merasakan fluktuasi energi dari gelombang jurang. Dilihat dari perisai saat ini yang dibentuk oleh perisai energi ini, meskipun diblokir sementara, fluktuasi gelombang energi sangat kuat, dan tampaknya perisai di depannya tidak dapat sepenuhnya bertahan. Benar saja, setelah beberapa saat, alarm keras berbunyi. Kekuatan gelombang jurang telah mencapai level 3, dan perisai hanya dapat bertahan paling lama 5 menit, segera mundur dan mundur ke baris pertahanan kedua. Di saat yang sama, lapor ke markas besar tempur dan minta bala bantuan. Makhluk jurang mungkin akan meluncurkan serangan skala penuh. Pergilah. Long Yusue menarik Tanggulin, dan bergegas ke lorong lebih dulu. Tanggulin menampar sayapnya, diikuti dengan cermat. Apa artinya tingkat intensitas ketiga? Saat mengikuti Long Yusue, dia bertanya padanya saat dia bertanya. Wajah Long Yusue terkondensasi. Secara umum, pasang surut jurang adalah level 1 ke level 2, dan perisai yang kita miliki sekarang dapat sepenuhnya menahannya. Ini juga rutin, dan setiap beberapa dekade, makhluk abisal akan melancarkan perang skala penuh, saat ini gelombang jurang akan mencapai level ketiga. Gelombang jurang tingkat ketiga membutuhkan peralatan pertahanan yang besar untuk memblokirnya, tetapi itu juga berarti bahwa akan ada orang-orang kuat di jurang maut yang menyerang pertahanan kita dengan semua kekuatan mereka. Setiap kali ini adalah waktu tersulit kami, saya tidak berharap Anda datang dan menyusul. Saya belum pernah menemukan gelombang jurang tingkat ketiga. Bersiaplah untuk bertarung. Saat ini, seluruh tentara harus dimobilisasi. Bagus. Tanggulin tidak meminta terlalu banyak. Saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah terus berjuang dan menunggu bala bantuan. Mundur ke garis pertahanan kedua, Tanggulin akhirnya melihat peralatan pertahanan yang besar. Pemandu jiwa ini sudah lama sekali. Dipersiapkan, barisan-barisan pertahanan dengan cepat terbentuk, dan semua personel dalam keadaan teratur, dan mereka tidak panik karena air pasang jurang tiba-tiba mencapai level 3.
Seorang pemandu jiwa yang tidak dapat dikenali Tang Wulin dengan cepat berkumpul. Fluktuasi energi tiba-tiba menjadi lebih kuat. Tang Wulin melihat bahwa di jurang-jurang di belakang, bola logam besar jatuh dalam waktu singkat. Diameter bola logam ini lebih dari 300 meter. Ada ratusan sinar cahaya yang memancar di bawahnya, menahannya. Berat, dan bola logam ini sendiri adalah pelepasan energi yang sangat besar, sedangkan kedalaman BI strip logam besar, masing-masing, bor ke dalam jurang di sekitar gua masing-masing, dan di dalam jiwa pemandu terhubung bersama. Itu apa itu? Tang Wulin bertanya pada Long Yusue di sebelahnya. Long Yusue berkata, itu adalah inti sebenarnya dari Legiun Dewa Darah kita, yang disebut Hati Dewa Darah. Ini dikembangkan oleh federasi dengan tenaga kerja dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, ditambah dengan lembaga penelitian kami sendiri. Seluruh federasi hanya memiliki satu hati Dewa Darah. Itu dapat memobilisasi kekuatan surga dan bumi yang besar untuk mengubahnya menjadi kekuatan jiwa, dan menyuntikkannya ke dalam panduan jiwa kita untuk membentuk siklus energi. Apakah Anda tahu paket baterai panduan jiwa terintegrasi? Tang Wulin berkata, saya mendengar bahwa itu memberikan energi untuk pembimbing jiwa yang besar. Dalam arti tertentu, hati Dewa Darah juga seperti ini, tetapi hati Dewa Darah Jantung menggunakan teknologi pemandu jiwa terbaru, logam khusus yang dikembangkan oleh federasi dan mutasi susunan pemandu jiwa yang sesuai. Logam ini sangat menakutkan, dan ketika bermutasi akan mengeluarkan energi yang sangat besar. Logam ini pertama kali ditemukan. Pada saat itu, federasi pertama kali berpikir untuk menggunakannya untuk membuat senjata, jadi 3 cangkang terpandu jiwa yang dipasang dengan tetap untuk membunuh Tuhan muncul. Tetapi setelah dibuat, cangkang terpandu jiwa yang dipasang pada tubuh untuk membunuh Tuhan benar-benar menakutkan. Itu tidak berjalan, dan tidak banyak dari jenis logam langka itu. Mereka semua digunakan untuk membuat hati Dewa Darah ini, hanya untuk dapat terus memberikan energi yang sangat besar untuk kita simpan di sini. Tang Wulin terkejut, hati Dewa Darah dia tidak tahu peran hati, tapi dia telah melihat energi destruktif yang sangat kuat dari Cannonball bimbingan jiwa tetap tingkat pembunuhan dewa. Bahkan Ekstremi Douluo yang mengenakan armor perang 4 karakter tidak dapat menghentikan bencana yang mengerikan itu. Akademi Shrek dan markas sekte Tang dihancurkan di bawah serangannya. Tanpa diduga, Legiun Dewa Darah juga memiliki tingkat perangkat bimbingan jiwa yang kuat. Om. Pada saat ini, suara dengungan rendah terdengar, dan para prajurit di garis pertahanan pertama di depan mereka semua mundur. Saat koridor keluar, perisai cahaya biru terbentuk seketika, sepenuhnya memblokir seluruh jalan keluar. Bab 953 bergabunglah dengan jarak dekat. Boom, dalam waktu kurang dari 1 menit, aliran udara abu-abu kehitaman menghantam mendatang, tirai cahaya biru yang mengenai berayun untuk sementara waktu, dan seluruh gua bergetar. Namun, kekuatan pertahanan dari tirai cahaya biru jauh melebihi tempat di mana lapisan pertahanan pertama sebelumnya, meskipun terkena serangan yang sangat keras, ia tetap berdiri. Tang Wulin melirik Long Yusue di sebelahnya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Long Yusue berkata, gelombang jurang umumnya dihancurkan oleh energi terlebih dahulu, dan kemudian energi yang dihancurkan akan membawa banyak makhluk jurang, dan kemudian diluncurkan. Dampak penuh, meskipun perisai energi dapat memblokir energi destruktif, ia menghabiskan banyak diri kita sendiri. Oleh karena itu, begitu energi destruktif pasang surut menghilang, kita juga harus menghentikan perisai untuk mencegah dampak energi destruktif lainnya. Berurusan dengan makhluk jurang, kamu hanya bisa mengandalkan kekuatan tempur pasukan kita. Kamu cepat istirahat, akan ada pertempuran besar nanti. Sambil berbicara, Long Yusue membawa Tang Wulin ke sudut di sampingnya dan menurunkannya terlebih dahulu. Saya mengambil miniatur mecha, dan kemudian duduk bersila di tanah untuk bermeditasi. Tang Wulin juga menyingkirkan baju besi perang, karena status khusus dinas rahasia, tidak ada yang datang untuk menanyakannya. Pada saat ini, sejumlah besar tentara dari Legiun Dewa Darah telah mengalir masuk. Di depan adalah semua prajurit yang mengenakan mecha berat yang jago dalam pertempuran jarak dekat. Di belakang ada berbagai menara yang dipandu jiwa didirikan, dan ada lebih banyak pejuang penyerang jarak jauh yang siap untuk berperang. Tang Wulin juga melihat seorang kenalan saat ini, dan itu memang Jiang Weiwei. Jiang Weiwei tidak mengenakan match saat ini, tetapi dengan seragam militer lurus, mengarahkan tentara di barisan depan untuk mengatur formasi mereka. Karena konsumsi Tang Wulin sebelumnya semuanya diisi ulang oleh tombak naga emas, dia tidak mengonsumsi terlalu banyak. Dia melirik Long Yusue di sampingnya, hanya berdiri dan berjalan menuju Jiang Weiwei. Apa yang dia kuasai adalah pertempuran jarak dekat, dan Jiang Weiwei adalah camp pertempuran jarak dekat. Dengan kombinasi tersebut, dia mungkin tidak seefektif Jiang Weiwei. Tuan.
Ketika dia datang ke Jiang Weiwei, Tang Wulin memberinya hormat militer. Jiang Weiwei sangat sibuk saat ini. Ketika dia melihat Tang Wulin, dia tercengang. "Mengapa Anda di sini? Apakah Anda bukan rekrutan?" Tang Wulin berkata, "Komandan Long mengajak saya untuk latihan. Saya masuk ke dalam, dan baru kemudian mundur ketika saya menjumpai air pasang jurang." Jiang Weiwei bergerak di dalam hatinya dan tiba-tiba merendahkan suaranya ke Tang Wulin dan berkata, "Kemampuan yang Anda berikan kepada saya terakhir kali, berapa banyak orang yang dapat Anda berkati pada saat yang sama?" Dia tidak pernah melupakan domain kemarahan naga emas Tang Wulin. Dalam domain itu, efektivitas tempurnya telah meningkat sebesar 50%. Gelombang jurang tentunya merupakan ujian besar bagi pasukan Dewa Darah untuk dihadapi, tetapi dengan cara yang sama, setiap gelombang jurang yang kuat akan membawa banyak prestasi, dan inilah saatnya bagi mereka untuk memberikan kontribusi. Dalam keadaan seperti itu, jika efektivitas tempur seseorang tiba-tiba dapat ditingkatkan hingga 50%, maka tidak diragukan lagi akan dapat memperoleh lebih banyak pahala. Tang Wulin melirik ke tempat tersebut dan berkata, tidak ada batasan untuk jumlah orang dalam kisaran diameter 50 meter. Itu seharusnya mungkin. Master Jiwa Roh Naga, efeknya akan lebih baik. Oke, saya mengerti. Saudaraku, Anda bagaimana kalau mengikutiku? Pada saat itu, eksploitasi militer kolektif kami akan dihitung untukmu. Jiang Weiwei segera mengatakan apa yang ada di hatinya. Dia adalah seorang tentara dan dia tidak pandai berputar-putar, jadi dia suka jalan lurus. Tang Wulin juga menyukai ini. Ini awalnya tujuannya, tidak masalah. Mulai sekarang, saya akan mengikuti Anda, Kepala. Itu saja. Mungkin setelah pertempuran ini, Anda bisa langsung Letnan 2 dipromosikan menjadi Letnan. Haha, kali ini benar-benar keberuntungan, tepat pada waktunya untuk tugas kita. Mampu bertemu dengan makhluk jurang gelombang pertama, ini selalu menjadi situasi yang paling saya harapkan untuk ditemui. Apalagi beberapa dekade yang lalu akan ada gelombang jurang tingkat ketiga lainnya. Dalam menghadapi musuh kuat yang akan datang, Jiang Weiwei tidak takut-takut, tetapi penuh kegembiraan. Dalam pikirannya, sebagai seorang prajurit, dia harus menunjukkan apa yang telah dia pelajari di medan perang dan membunuh musuh di medan perang. Dengan karakter seperti dia tidak akan pergi jika dipindahkan ke pasukan perdamaian. Hanya di sini dia bisa menikmati membunuh musuh secara horizontal dan horizontal. Kesan Tang Wulin terhadap Jiang Weiwei cukup bagus, terutama hari itu dia jelas-jelas telah menekan lawan dengan darah Raja Naga Emas, tetapi Jiang Weiwei masih dapat menunjukkan efektivitas pertempuran yang kuat. Ini tidak lain, tetapi itu bisa dilakukan dengan semangat juang yang murni kuat. Oleh karena itu, dia juga menantikan untuk melihat sejauh mana Jiang Weiwei dapat mencapai medan perang, dan bahkan lebih berharap untuk melihat betapa mengerikan efektivitas pertempuran Legiun Dewa Darah. Dia datang ke Blood God Legion untuk melayani sebagai perwira, tentu saja, tidak hanya untuk meningkatkan pangkatnya, tetapi untuk mencoba memiliki kekuatannya sendiri. Ketika dia mengetahui bahwa Legiun Dewa Darah sebenarnya menjaga saluran jurang, dia sebenarnya sedikit kecewa, bahkan jika dia bisa memiliki garis keturunan tertentu di sini, dia tidak bisa mengambil personel garis keturunan ini untuk melindungi saluran jurang. Tapi meski begitu, jika Legiun Dewa Darah cukup kuat, itu masih akan sangat bermanfaat baginya. Jiang Weiwei menepuk bahu Tang Wulin dengan keras, "Ikuti saya." Saat dia berkata, dia terus memerintahkan personel tempur di depannya. Jangan melihat kurangnya string root Jiang Weiwei yang biasa, tetapi ketika dia dalam keadaan perang, dia tampaknya telah mengubah dirinya sendiri, memberikan perintah dengan sangat tenang, dan tidak ada alasan sedikit pun bagi semangat juang yang kuat untuk memengaruhi penilaiannya. Setiap detail akan diperhatikan, dan segera, Camp Huru-Hara telah meletakkan garis pertahanan baja hingga lebar 200 meter. Melalui pengamatan, Tang Wulin menemukan bahwa batalion jarak dekat memiliki total 100 mecha, yang semuanya di atas tingkat ungu, dan bahkan ada 5 mecha hitam. Jika ini keluar, itu bukanlah konfigurasi batalion, tapi brigade mecha. Ini setara dengan unit tingkat resimen. Tapi di sini, itu adalah camp. Lebih dari itu, batalion jarak dekat juga memiliki 100 master armor perang satu kata. Efektivitas tempur orang-orang ini tidak kalah dengan divisi mecha tersebut. Biasanya, kekuatan batalion antara 300 dan 500. Batalion jarak dekat Jiang Weiwei dilengkapi dengan 300 orang. Jiang Weiwei secara singkat menjelaskan bahwa mecha tersebut penuh dengan 2 orang untuk menggunakan kekuatan mecha dengan lebih baik. Kekuatan roh 1 orang tidak sebaik 2 orang, dan kedua roh itu bisa saling melengkapi. Tapi volume mecha terlalu besar, dan beberapa pertempuran skala kecil tidak semudah yang digunakan Master Armor.
Jadi ada 100 Master Armor tempur untuk bekerja sama. Meskipun itu hanya Master Armor tempur, kekuatan tempurnya pasti tidak bisa diremehkan. Di seluruh camp jarak dekat, tidak ada Master Jiwa dengan tingkat kultivasi di bawah cincin keempat. Jika ini ditarik keluar, kekuatan batalion ini diperkirakan tidak ada masalah dengan divisi beranggotakan 10.000 orang. Memang kekuatan tempur paling elit. Tentu saja, ada lebih dari satu batalion jarak dekat, total ada 3 batalion jarak dekat. Ada total 36 saluran besar seperti itu. Apakah masing-masing memiliki konfigurasi yang serupa? Jumlah pasukan yang bertanggung jawab atas serangan jarak jauh di belakang lebih kecil daripada di batalion jarak dekat di depan. Daya tembak mereka tidak diragukan lagi yang paling efektif dalam menghancurkan makhluk jurang. Tang Wulin telah mengikuti Jiang Weiwei sepanjang waktu, mendengarkan dia memerintahkan pasukan, dia dapat dianggap belajar di medan perang yang sebenarnya. Kesempatan seperti itu jarang terjadi. Akhirnya, perintah Jiang Weiwei selesai, dan semua persiapan pertahanan dibuat. Saluran jurang masih bergetar, dan dampak energi kehancuran lebih kuat dari gelombang. Ternyata tidak ada habisnya. Tetapi semua prajurit Legiun Dewa Darah terlihat sangat tenang saat ini, pemandu jiwa semuanya diisi, dan semua orang disimpan dalam kondisi pertempuran terbaik. Bab 954 Pasang Gila. Tentara cadangan juga telah tiba, tetapi belum turun, siap untuk menggantikan di sini prajurit bertarung. Kekuatan dua divisi Blood God Legion dan Megatron Abyss Passage selama ribuan tahun bukanlah hal yang tidak masuk akal. Apapun perubahan yang mereka hadapi, mereka dapat bereaksi dengan cepat. Ini saja sudah luar biasa. Cahaya redup berkedip, dan senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin di bawah nafas yang dipenuhi baja ini, dia juga merasakan darahnya mulai mendidih. Tetapi sebagai seorang pria, siapa yang tidak ingin berdiri di medan perang dan merasakan sengatan besi dan darah di medan perang? Pada saat ini, dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya Tang Wulin di medan perang dan pertama kalinya dia menghadapi pertempuran skala besar. Ada hampir 2.000 orang dalam perjalanan mereka. Tang Wulin juga bertanya kepada Jiang Weiwei, jika ada 36 lorong yang harus dijaga, satu adalah 2.000 orang, dan pasukannya tidak cukup kuat. Bagaimanapun, kekuatan tempur utama hanya 15.000 orang. Itu hanya bisa menampung 7 bagian. Tetapi Jiang Weiwei mengatakan kepadanya bahwa ini tidak dapat dihitung seperti ini, dan tidak mudah untuk memulai gelombang jurang di bidang jurang. 36 bagian, ketika jurang pasang muncul, paling banyak hanya ada 3. Oleh karena itu, tidak diperlukan semua pertahanan. Dan di dalam setiap saluran, sebenarnya ada perisai untuk pertahanan. Jika gelombang jurang memang muncul di lebih banyak saluran, maka kekuatan pertahanan dari hati Dewa Darah juga bisa bertahan untuk waktu yang lama, memungkinkan pasukan untuk kembali dan membunuh makhluk-makhluk jurang yang bergegas setelah energi jurang. Pada saat yang sama, Legiun memiliki pasukan cadangan, serta beberapa senjata khusus yang dipandu jiwa, yang secara khusus ditujukan untuk makhluk jurang. Pertahanan ribuan tahun telah kokoh, dan tentu saja ada cara untuk menghadapinya. Setelah mendengarkan penjelasannya, Tang Wulin tidak bertanya lagi, lihat saja. Setelah dampak energi dahsyat yang berlangsung selama hampir 2 jam, suara Rejan perlahan-lahan melemah. Tetapi Tang Wulin sudah bisa melihat bahwa di balik tirai cahaya biru, makhluk jurang yang padat memenuhi seluruh pintu keluar gua. Setelah tirai cahaya ditarik, tirai akan langsung masuk. Munculnya makhluk-makhluk jurang ini sangat ganas, jika dilihat orang awam akan ketakutan sampai mati. Bersiaplah untuk bertempur. Dengan teriakan nyaring, tubuh Jiang Weiwei menyala. Sebuah baju besi perang sudah ada di tubuhnya, dan punggungnya dibuka dengan baju besi perang 2 kata. Seluruh tubuh armor tempurnya ditampilkan dalam warna hitam besi, tanpa garis yang indah, tetapi sangat berat. Inilah ciri-ciri Tyrannosaurus. Kekuatan murni. Para pejuang mecha di batalion jarak dekat semua melangkah maju dan mengangkat perisai besar di tangan mereka. Di tangan masing-masing mecha, mereka memegang perisai besar setinggi 15 meter dan bisa mempertahankan mereka semua di balik perisai. Mereka hanya perlu bertahan dari benturan musuh, dan peran awal sudah selesai. Itu adalah pasukan penyerang jarak jauh di belakang yang menyebabkan kerusakan nyata. Jika bukan karena level 3 Abyss Tide, tidak akan ada barisan seperti itu. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk menjadi sedikit lucu saat ini. Keberuntungannya selalu sangat tinggi. Jika ada 3 dari 36 gua utama, akan ada gelombang jurang, itu juga kesempatan 1/12. Dan saya sendiri, tidak ada keraguan bahwa saya menemukan yang ke-12 ini, yang benar-benar tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, dampak energi destruktif akhirnya benar-benar lenyap, dan di saat yang sama, suara elektronik juga terdengar,
perisai jantung Dewa Darah akan segera pulih, dan semua personel siap untuk bertarung. Long Yusui sudah melompat dari belakang. Saya tidak melihat Tang Wulin di sisi saya, tetapi saya melihatnya di samping Jiang Weiyue. Meskipun mengerutkan kening, dia juga menunjukkan sikapnya sebagai seorang prajurit saat ini, dan dia pergi ke barisan belakang pertempuran jarak jauh tanpa ragu-ragu, siap untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Cahaya biru berangsur-angsur memudar, dan panggilan yang menusuk telinga dari makhluk jurang sudah bisa terdengar dengan jelas. Serang! Suara seorang komandan datang dari belakang, dan kemudian, ratusan bola cahaya telah terbang keluar, menarik para bola di udara, dan membombardir ke arah lubang dengan sangat akurat. Di sisi lain gua, perisai pelindung Heart of the Blood God menghilang saat ini. Makhluk abisal di dalam meledak. Awe, nama yang tajam terdengar. Semua prajurit Legiun Dewa Darah di tempat kejadian merasakan pikiran mereka untuk sementara waktu, dan mereka hampir kehilangan akal. Tirai putih terang kebetulan dihujani saat ini, menghalangi suara. Berurusan dengan makhluk abisal, Legiun Dewa Darah memiliki terlalu banyak pengalaman, dan banyak pengalaman yang dipertukarkan dengan kehidupan dan darah. Sebuah raungan keras mengikuti, dan saya tidak tahu berapa banyak makhluk jurang yang terfragmentasi dalam ledakan tersebut. Untuk sementara waktu, fluktuasi energi yang sangat kuat melonjak di medan perang. Serangan jarak jauh di belakang tidak ada habisnya, dan bertabrakan dengan makhluk di jurang yang bergegas keluar. Berdiri di samping Jiang Weiyue, Tang Wulin hanya bisa melihat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak di depannya, tetapi dia tidak bisa melihat situasi spesifik sama sekali. Prajurit mecha di batalion jarak dekat memiliki perisai besar mereka yang diterangi dengan cahaya pelindung, berubah menjadi tirai tipis, menghalangi bagian depan. Biarkan rekan-rekan di belakang untuk keluar dengan lancar. Ini adalah perang. Dalam perang, bahkan jika Tang Wulin percaya pada kekuatannya sendiri, dia bisa merasakan bahwa dia sangat kecil. Ledakan itu berputar-putar, suara kicauan yang menusuk telinga, makhluk jurang itu tampaknya tidak memiliki darah sama sekali, tetapi ada kabut hitam kelabu tebal yang kembali di sepanjang saluran jurang, yaitu makhluk jurang yang mati. Tang Wulin berpikir sendiri. Jika Anda sekarang berada di depan dan menggunakan tombak naga emas untuk menyerap energi ini, Anda tidak tahu seberapa banyak yang bisa Anda tingkatkan. Namun, dia hanya berpikir begitu. Belum lagi ada begitu banyak makhluk abisal, tapi dia tidak tahan setelah begitu banyak serangan jarak jauh. Pertempuran telah memasuki keadaan panas untuk sementara waktu. Pada saat ini, tempat-tempat lain dari 36 lintasan, kecuali tempat-tempat dengan pasang surut air laut, juga disegel oleh perisai hati Dewa Darah untuk menghindari munculnya gelombang abisal baru. Pertahanannya kokoh. Ilmu pengetahuan dan teknologi manusia terus meningkat, dan senjata baru terus-menerus dimasukkan ke medan perang. Ketika Legiun Dewa Darah pertama kali didirikan, di Tide of the Abyss pertama, personelnya berkurang lebih dari 70%, dan sejak itu, jumlah personel yang berkurang di setiap perang telah berkurang. Hingga saat ini, meski masih akan ada orang yang terbunuh dalam pertempuran, jumlahnya telah dikurangi hingga jarak tertentu, dan itu relatif lebih aman. Bang! Suara yang berbeda dari aman muncul, dan mecha yang memegang perisai di depannya mundur sedikit. Makhluk jurang sedang bergegas mendekat. Segera setelah itu, terjadi tabrakan yang lebih hebat. Makhluk di jurang sangat ganas. Dengan suara tumbukan yang intensif, para pejuang mecha menggunakan semua energi mereka untuk memblokir dan bertahan, dan bagian belakang terus menghasilkan sejumlah besar kerusakan. Untuk sementara waktu, serangan makhluk jurang benar-benar tercekik di sisi lain. Wajah Jiang Weiyue serius, melihat ke arah penonton. Pada saat ini, baik divisi armor pertempuran maupun divisi mecha level hitam tidak terlibat di medan perang. Ini adalah gaya cadangan yang dibiarkan mengisi celah. Dilihat dari intensitas serangan musuh saat ini, tidak cukup untuk mengancam pertahanan. Saat ini, bumi tiba-tiba bergetar. Di langit, bayangan hitam tiba-tiba muncul. Bayangan hitam ini sangat besar, dan begitu mereka muncul di udara, mereka segera membawa tekanan yang luar biasa. Ketika Tang Wulin mendongak, dia melihat lebih dari selusin baan besar muncul di udara, dan dia tidak tahu kekuatan macam apa yang harus mereka lemparkan. Baan ini jelas mencoba melintasi garis pertahanan depan dan pergi ke belakang untuk menyerang pejuang penyerang jarak jauh di belakang. Jiang Weiyue mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Sederet lampu terang sudah bersinar di belakangnya. Para pejuang untuk serangan jarak jauh sudah siap. Sinar menyilaukan dengan keras melintas di udara, dan baan di udara tiba-tiba berteriak, di bawah serangan pemandu jiwa yang saya tidak tahu jenis perangkat panduan jiwa, lubang yang penuh meledak-meledak menjadi aliran udara.
Mata Tanggulin berbinar, akhirnya tidak bisa menahannya. Tombak naga emas di tangannya terbang, menusuk kepala tubuh Baan. Menyerap kembali aliran udara abu-abu hitam. Tentang jumlah sebuah Baan. Dalam hal membunuh, pahala tidak meningkat, tetapi setelah tombak naga emas kembali ke tangannya, fluktuasi energi yang kuat langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, langsung membuatnya hidup. Jangan sia-siakan kekuatan tempur. Jiang Weiwei mengerutkan kening dan berkata. Ya. Tanggulin mengangguk, tapi dia sangat terkejut. Baan pantas menjadi makhluk abisal tingkat tinggi. Makhluk seperti itu. Setelah energi yang dibawanya dimurnikan, itu akan membiarkan inti jiwa dan darah di tubuhnya. Inti kristal menunjukkan tanda-tanda kondensasi sempurna. Secara diam-diam memobilisasi dua pusaran dalam tubuhnya, menyerap energi eksternal ini, dan pada saat yang sama melakukan pemurnian sekunder, hanya menyisakan bagian yang paling esensial. Bab 955 Kaisar Hitam. Tepat ketika Tanggulin sangat gembira, tiba-tiba, dengan suara yang teredam, tiba-tiba, mecha di depan terbang tanpa peringatan dengan perisai. Hancur ke belakang dengan keras. Ekspresi Jiang Weiwei berubah, dan dia bergegas dengan kilat tiba-tiba. Gunakan tubuh Anda untuk memblokir mecha. Boom, keduanya bertabrakan, Yi Jiang Weiwei Tyrannosaurus masih agak tak terhentikan, dan terbang mundur dengan mecha itu. Tanggulin juga telah merefleksikan saat ini, teknik tubuh utama memobilisasi kekuatan ki dan darah, kakinya membanting, dan dia bergegas. Dia menangkap Jiang Weiwei dengan kedua tangan di udara, dan tiba-tiba memblokir dia dan mecha tersebut. Namun, saat mereka mendarat, perisai di tangan mecha sudah hancur. Mecha itu jatuh ke tanah dengan percikan api di sekujur tubuhnya. Ketika palka dibuka, prajurit di dalam sudah berdarah dan mati. Mekanisme level hitam memblokir celah waktu. Mata Tanggulin berkedip dan melihat sesosok tubuh. Itu adalah wanita yang tinggi. Seluruh tubuhnya ditutupi lapisan sisik ungu tua, dengan sepasang sayap di punggung, dan tulang cakar di bagian atas sayap. Ada cahaya hitam pekat di matanya. Banyak serangan energi yang dipandu jiwa menimpanya, selama itu masuk dalam jarak 3 meter dari tubuhnya, itu akan segera larut dengan sendirinya, dan bahkan tidak bisa meledak. Kaisar Hitam muncul. Hati-hati, semuanya. Judul Douluo, tolong. Blokir. Jiang Weiwei meraung. Dan pada saat ini, mecha level hitam yang baru saja diganti dibombardir dan terbang, membanting ke arah mereka. Tidak hanya itu, begitu celah muncul dan sosok itu berkedip, wanita lapis baja hitam bersayap muncul di belakang. Dengan lambaian tangannya, sekelompok arus udara hitam tiba-tiba mekar, dan lusinan mecha di sekitar semuanya terlempar, dan garis pertahanan tiba-tiba robek oleh celah besar. Dalam menghadapi situasi ini, Jiang Weiwei tidak perlu memberi perintah, dan warriors yang bertugas sebagai cadangan bergegas maju. Jiang Weiwei meraung, dan pada saat yang sama bergegas ke wanita lapis baja hitam itu. Ini adalah pertama kalinya Tanggulin melihat makhluk semacam ini, sangat mirip dengan manusia, dan penampilannya sangat indah. Bahkan sosok itu dianggap iblis di antara manusia, yang sangat menarik. Tapi dia 3 meter jauhnya, dan sisik hitam menutupi seluruh tubuhnya memancarkan cahaya mewah. Kaisar Hitam dan Iblis adalah makhluk jurang tingkat atas, dan mereka adalah makhluk yang lebih kecil di antara makhluk jurang tingkat atas, mampu melewati saluran jurang untuk datang ke sini. Dibandingkan dengan pesona magis, Kaisar Hitam tidak begitu cepat, tetapi efektivitas tempur mereka lebih kuat. Setiap Kaisar Hitam memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan tingkat judul Douluo manusia. Hanya kemunculan Kaisar Hitam ini yang segera menyebabkan krisis dalam pertempuran yang awalnya stabil. Sinar energi dari belakang terfokus pada api, dan dengan prajurit armor perang, mereka nyaris tidak dapat menekan Kaisar Hitam. Tapi lebih banyak makhluk dari jurang yang datang. 5 atau 6 Baan bergegas keluar dari celah dan bertabrakan dengan para mecha dari jarak dekat. Tanggulin telah mempelajari kekuatan Baan ini. Tanpa mengenakan baju perang, dia harus berkonsentrasi untuk menghadapinya. Mecha ungu tampak agak rapuh di depan Baan. Raungan naga yang ganas terdengar dari mulut Tanggulin, baju besi pertempuran langsung menjadi kerasukan, dan cahaya keempat di antara 4 cincin roh emas di tubuhnya bersinar, dan lingkaran cahaya emas tiba-tiba meluas dari bawah kakinya. Armor pertempuran naga bulannya awalnya cantik, dan ekspansi lingkaran cahaya emas terlalu mirip dengan alam. Untuk sementara, para prajurit di belakang energik, dan mereka semua mengira bahwa Master Armor Perang 3 karakter telah tiba. Master Armor pertempuran 3 karakter, yang pasti memiliki kekuatan tempur tingkat judul Douluo. Dengan peningkatan armor tempur, bahkan Master Roh 7 Cincin bisa mencapai kekuatan tempur Douluo yang berjudul.
Kemanapun cahaya keemasan lewat, apakah itu Master Armor pertempuran atau Master Mecha, itu akan ditutupi dengan lapisan kecemerlangan emas. Niat pertempuran langsung dinaikkan menjadi ekstrim, dan pada saat yang sama, fluktuasi kekuatan jiwa seseorang sangat meningkat, dan fluktuasi darah meningkat. Tepat sekali, medan kekerasan naga emas. Tang Wulin tidak tahu kapan waktu yang paling tepat, tetapi dia tahu bahwa jika dia tidak melepaskan domain saat ini, Legiun Dewa Darah akan memiliki lebih banyak korban. Jiang Wuiwei, yang baru saja bergegas ke Kaisar Hitam, yang tubuhnya mulai membesar, merasakan yang paling jelas, dengan peningkatan domain kekerasan naga emas, tubuhnya dipenuhi dengan kilau emas gelap. Nafas seluruh orang tiba-tiba meningkat. Cahaya kuat keluar dari mulutnya, dan langsung menuju ke Kaisar Hitam. Kaisar Hitam memandangnya dengan dingin, melambaikan tangan kanannya, perisai energi hitam melingkar menghalangi napasnya, tetapi hantaman yang kuat masih membuat tubuhnya berhenti. Lusinan sinar terbang dari belakang, mengguncang punggungnya lagi dan lagi. Tapi perannya bukan untuk melukai musuh, tapi untuk menahan tekanan, membuat celah lebih besar, dan membiarkan lebih banyak makhluk jurang melesat. Untungnya, ada Master Armor sebagai cadangan, jika tidak, garis pertahanan akan rusak saat ini. Saat ini, sosok emas tiba-tiba bersinar, menyusul Jiang Wuiwei di depan dari belakang. Raungan naga yang ganas bergema di seluruh penonton. Karena gerakan maju, domain kekerasan naga emas berdiameter 50 meter milik Tang Wulin dapat mencakup lebih banyak orang. Lebih banyak divisi mecha dan divisi baju besi pertempuran menerima dorongan dari domain kemarahan naga emas, dan kekuatan tempur mereka melonjak, dan Baan dan makhluk jurang lainnya yang bergegas segera ditekan. Sayap Tang Wulin mengepak di belakangnya dengan keras. Jatuh dari langit, berubah menjadi cahaya keemasan, langsung menuju ke Kaisar Hitam. Kaisar Hitam sedikit mengernyit, seolah-olah dia sedikit tidak nyaman dengan wilayah Tang Wulin. Kepalkan tangan kanan Anda, susut ke belakang, lalu ledakkan. Tang Wulin hanya merasakan pusaran hitam besar tiba-tiba muncul di depannya, dan pusaran ini melahap kekuatannya dengan gila. Itu membuatnya mandek, dan kemudian, aura kehancuran yang putus asa mengalir keluar, dengan fluktuasi energi spiral, meledak ke arah tubuhnya. Ang! Tang Wulin mengeluarkan raungan naga yang ganas, kepala naga besar muncul di depannya, dan naga emas itu meraung. Energi kehancuran yang putus asa berhenti sejenak, dan diguncang oleh raungan naga emas, kemudian, raungan naga emas berubah menjadi naga emas dan naik ke langit, dan itu bertabrakan dengannya. Boom, energi teror berkecamuk, dan tubuh Tang Wulin terlempar ke udara. Tetapi Kaisar Hitam di lapangan juga tidak nyaman, tentu saja. Kultivasi Tang Wulin sendiri tidak dapat mencapai tingkat judul Do Uluo, tetapi kekuatannya telah meningkat pesat. Selain itu, ada banyak serangan jarak jauh di bawah yang telah mengenai Kaisar Hitam. Dia dipukul mundur beberapa meter oleh pukulan Tang Wulin. Jiang Wuiwei segera bergegas, di bawah pengaruh domain kemarahan naga emas, baju besi pertempuran dua karakter meningkat, dan budidayanya telah mencapai tingkat kontra. Tabrakan brutal, bertabrakan dengan Kaisar Hitam, dan memaksa Kaisar Hitam keluar, memukul kembali ke celah. Tang Wulin mengepakkan sayapnya untuk meredakan dorongan itu. Setengah membalikkan tubuhnya, seluruh kekuatan roh dan kekuatan darah tubuhnya dengan gila-gilaan terkondensasi ke arah tombak naga emas di tangannya, dan melihat tombak naga emas tiba-tiba menyala di tangannya, cahaya yang menyilaukan, seolah-olah telah menyerap semua cahaya di gua ini. Pada saat ini, Tang Wulin menyuntik tanpa syarat. Dengan peningkatan medan kekerasan naga emas, pusaran darahnya sendiri telah berputar dengan gila-gilaan hingga batasnya, dan ujung senjata di kedua sisi tombak naga emas bergetar sedikit karena suntikan energi besar-besaran dengan. Itu adalah fluktuasi energi yang sangat menakutkan, dan kekuatan-kekuatan jiwa, ki, dan darah disuntikkan sepenuhnya. Bahkan tentara di sisi mereka menunjukkan ekspresi ngeri ketika mereka melihat Tang Wulin. Dapatkan momentum. Peningkatan armor pertempuran, peningkatan medan kekerasan naga emas, dan integrasi niat membunuh yang kuat. Pada saat ini, Tang Wulin mengintegrasikan semua yang dia miliki ke dalam tombak naga emas ini.